Ini yang kita sedang bahas adalah sebuah sekolah tinggi teologi. Dan tujuan kita membahas ini adalah supaya pemerintah ataupun dari pihak kampus ini mengklarifikasi. Ya, tujuan kita adalah meminta klarifikasi. Kalian bisa lihat ini websitenya. Ya, semoga ini tersimpan dengan baik. Kalau seandainya website ini tiba-tiba hilang ya. Karena sering kita lihat setelah viral, website-website, channel-channel, banyak yang bisa lenyap begitu saja. Jadi kita ini bukan sembarangan ngomong, tapi ada buktinya. Ada buktinya, ini dia punya website, ya, ada pengajaran yang namanya Islamologi, dan salah satu pengajaran Islamologi ini adalah arti kata aulanya, yang bisa teman-teman download. Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. lanjut. Ya, setelah kalian download, kalian akan mendapatkan data seperti ini, teman-teman, di mana dikatakan bahwa Allah itu adalah ular tua. Ya, adalah si ular tua yang sampai sekarang masih dipuja-puja oleh Muslim. Ya, jadi di sini tulis dengan jelas, teman-teman. Ya, nih ditulis dengan jelas nih. Penyesatan, ini. Penyesatan si ular tua ketika di Eden dan berlangsung hingga saat ini dipuja-puja oleh Muslim. Jadi umat Muslim itu ternyata menyembah ular tua. Ya, kalian bisa lihat narasi-narasinya. Bagaimana kebencian itu begitu jelas. Bahkan mengatakan Nabi Muhammad SAW sebagai Lucifer. Ya, lihat nih cocok loginya. 666. Luar biasa. Dan ini bentar lagi saya lihat akan viral. Ya, saya lihat ini bentar lagi akan viral karena teman-teman yang lain juga sedang membahas ini. Dan mari bantu share, teman-teman. Bantu kami untuk menginformasikan kepada khalayak ramai bahwa ada sebuah sekolah tinggi teologi yang ada di Nias mengajarkan tentang Islam, di mana di situ dikatakan bahwa Islam, ya, itu nabinya adalah Lucifer, Tuhan yang mereka sembah itu adalah ular tua. Padahal mereka sendiri, mohon maaf ya, menggunakan kata Allah. Mereka mengambil nama sesembahan umat Muslim di dalam Bible mereka, tapi mereka hina juga. Luar biasa memang. Oke, silakan lanjut, Bang Juma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, suara saya kedengaran kan ya? Kedengaran. Ya, baik. Jadi saatnya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka mata manusia, membuka mata pemerintah, membuka mata para ulama, membuka mata para ustadz, membuka mata insan pendidik dari kalangan Islam, dan membuka mata orang tua dari anak-anak kita Islam. Saatnya sekarang untuk mengatakan iya kepada apologet Islam Indonesia. Saatnya kemudian hari ini para ulama, habaib, habib, ustadz, dai mengatakan selamat datang kepada apologet Islam Indonesia. Saatnya sekarang ini umat Islam di seluruh penjuru bumi mengucapkan banyak terima kasih kepada para insan apologet Islam Indonesia. Kenapa bisa demikian? Karena awal berdirinya apologet Islam Indonesia tidak lain dan tidak bukan adalah menghalau pendangkalan akidah terhadap generasi umat Islam dengan cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk mengkristenkan seluruh makhluk. Ini yang perlu disadari dan perlu kemudian respon positif dari para ulama, para ustadz, para habib, bahwa apologet Islam Indonesia berdiri itu bukan tanpa alasan. Kemarin
kami sudah menyuarakan adanya Apologet Islam Indonesia ini memiliki kemudian visi dan misi, di antaranya menghalau pergerakan pendangkalan akidah, misionaris, kristenisasi, dan pemahaman yang menyesatkan terhadap Islam dari kalangan orang-orang yang membenci Islam. Saatnya para pendiri pesantren, para pemimpin, pembina pondok-pondok pesantren mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak kita, kepada para adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di Apologet Islam Indonesia ini, bahwa ternyata mereka hadir di tengah-tengah umat Islam bukan hanya sekedar gaya-gayaan, bukan hanya untuk perang logika, bukan hanya untuk menyampaikan kemudian pertahanan dan counter terhadap hujah atau hinaan, penistaan orang di luar Islam terhadap Islam itu sendiri, tetapi benar-benar membongkar misi bejat musuh kebenaran. Apologet Islam Indonesia berdiri bukan tanpa alasan. Kami tahu, kami sadar bahwa di balik tenangnya umat Islam, di balik rahmatnya dan kasih sayangnya umat Islam di Indonesia ini, ada kekuatan yang kemudian sedang berjalan di bawah tanah untuk kemudian bagaimana generasi Islam dijauhkan dari Islamnya. Ini contoh, ini bukti. Kita mau ngomong apa lagi? Ternyata institusi, lembaga resmi mereka di bawah naungan Kementerian Pendidikan memiliki program yang sangat biadab. Kita belum pernah mendengarkan ada pesantren-pesantren yang mengajarkan. Kita baru punya niatan dari TPA ke TPA, kita akan mengajarkan kemudian anti pemurtadan. Baru punya niatan, baru seumur jagung. Tapi mereka sudah puluhan tahun mencanangkan satu kebencian, menanamkan suatu ketidaksenangan terhadap agama Islam di Indonesia ini. Ayo para ulama, para guru-guru kami, bangkitlah, bangkit, lihat kelakuan mereka. Ini baru satu yang kita temukan, dan ini adalah program. Ini adalah kurikulum, ini adalah kisi-kisi pembelajaran. Untuk apa materi-materi seperti itu kemudian? Untuk apa? Kira-kira untuk apa? Materi ini untuk apa? Untuk apa mereka kemudian membahas-bahas ini? Dan membahasnya dengan cara mempelintir, menyesat-nyesatkan, menyala-nyalakan tanpa ilmu. Pagar kita sebagai umat Islam, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Teman-teman mereka orang-orang kafir dan fasik membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Mereka akan mencari dan mencari metode, tata cara, bagaimana caranya kemudian orang menjauh dari Islam dengan cara tipu-tipu. Nah, ayo. Mau kayak mana lagi? Apa yang harus kita lakukan hari ini? Diam? Memusuhi para apologet Islam? Menutup, membubarkan apologet Islam? Hayo, silakan. Kalau ada yang hendak kemudian membubarkan, silakan bubarkan. Silakan. Tapi sebelumnya Anda harus menjawab dulu. Sekolah tinggi teologi yang ada, yang kita temukan ini, siapa yang kelak hendak mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Ini kemungkaran. Ini kemungkaran. Ini kemungkaran. Sedikit saja ini muncul seruan jihad. Ini kalau tidak kemudian ditanggapi dengan cepat, saya curiga ada dari kelompok kemudian umat Islam yang akan menyerukan jihad. Coba Anda lihat, Anda teliti seperti apa Allah di sana. Seperti apa Isra Mi'raj kemudian diajarkan di sana. Coba Anda lihat bagaimana kemudian surah Al-Fatihah diajarkan di sana.
Bagaimana kemudian Al-Quran dikatakan di sana sebagai kitab penyempurna. Bagaimana kemudian mereka menjelaskan arti Islam dan sembahan yang disembah oleh Islam dan Kristen itu berbeda. Bagaimana mereka menguraikan ritual haji. Bagaimana kemudian mereka menjelaskan tentang Jibril dan Gabriel. Bagaimana kemudian mereka menjelaskan tentang keturunan Nabi Ismail dari Khedar. Dan bagaimana kemudian strategi penginjilan yang mereka lakukan dan mereka galakkan kemudian di tengah-tengah umat Islam. Mari para ulama, mari para guru, tinggalkan orang-orang munafik. Tinggalkan mereka yang selama ini kemudian hanya mengoreksi, hanya memandang apologet Islam itu sebagai sesuatu yang kecil, yang sederhana sesuai dengan penilaian mereka terhadap diri mereka. Mereka yang mencari sesuap nasi di TikTok, mencari dengan merangkul saudara-saudara kafirnya, membenci saudara Islamnya dan merangkul saudara-saudara kafirnya dengan alasan toleransi dan membenci perdebatan. Tinggalkan. Sampah seperti itu tinggalkan. Mari wahai para ulama, mari kita rangkulan, bergenggaman tangan untuk menguatkan kemudian pagar akidah anak-anak kita. Lihat secara nyata di hadapan kita bagaimana Islam ini kemudian diuraikan dan disampaikan seperti ini jahatnya. Ya, dan saya minta nanti Dinda Julius tolong dibuka, diurai supaya umat paham apa yang mereka bahas tentang Allah, apa yang mereka bahas tentang Al-Fatihah, apa yang kemudian mereka jadikan tujuan belajar Islamologi. Dibuka, jangan bosan, jangan beralih ke materi yang lain. Dan ini harus kita gaungkan terus, supaya para ulama itu kemudian tersadarkan. Anak-anak saya rupanya yang ada di TikTok yang berjuang selama ini, berdebat, berdiskusi, mengkantar, menghalau kemudian hujatan, ternyata ada yang melatar belakangi. Ayo umat Islam, bangkit kalian. Bangkit. Bangun dari tidur panjang kalian. Di tengah-tengah kita muncul kemudian orang-orang yang memusuhi Islam, benci kepada Islam, sangat anti terhadap Islam, sehingga mereka melakukan segala cara untuk kemudian menghabiskan Islam di negara ini dengan memasang wajah tersenyum kemunafikan di hadapan kita. Tengok, lihat, saksikan. Kita tidak butuh waktu, kita tidak butuh kemudian berubahnya zaman. Kita hadir di zaman ini dan kita lihat bagaimana mereka membuka kemudian permusuhan dan kebencian kepada umat Islam mayoritas penduduk Indonesia. Tengoklah asli daripada senyum mereka. Tengoklah asli daripada wajah mereka. Tengoklah kemunafikan mereka. Jadi kalau di depan kita bermanis ria, lihatlah. Lihat wahai kaum muslimin. Betapa mereka kemudian membenci Islam. Betapa mereka kemudian benci Allah. Betapa mereka benci kepada kita. Tapi mereka bermanis-manis di depan kita. Lihatlah apa yang kami gaungkan. Silakan nilai sendiri. Kami menghabiskan waktu 24 jam sampai kami harus tertati-tati, sampai kami harus dilaporkan ke pihak polisi. Kami dianggap penghina, kami dianggap penghujat. Ini buktinya. Jadi kalau Lina Wijaya kemudian membawa kaos untuk dibagi-bagikan kemudian di acara resmi Islam, itu membuktikan bahwa ada kekuatan di belakang mereka. Ada sesuatu yang mereka andalkan, ada sesuatu yang mendorong mereka, bahwa jangankan dia yang kecil, si Lina Wijaya hanya seorang perempuan tua, lembaga pendidikan Kristen pun melakukan hal yang jauh lebih biadab daripada Lina Wijaya. Lihat, saksikan oleh kalian wahai umat Islam, apa yang mereka lakukan ini. Lihat apa yang mereka sedang lakukan ini. Lihat bagaimana Allah, bagaimana Islam. Ini bukan dari lorong ke lorong. Ini lembaga pendidikan. Proses belajar mengajar
ada yang menerima, ada yang memberi. Artinya mendoktrin kepada anak siswa untuk membenci ke Islam. Kalau sudah ada kekuatan untuk membenci Islam di negara ini, itu kira-kira tujuannya apa ke depan? Kira-kira nih, kalau ada satu lembaga mengatasnamakan agama, isinya membenci, isinya merusak, isinya menanamkan kemudian sesuatu yang keliru, yang salah, yang syarat dengan kebencian terhadap Islam, kira-kira endingnya sebentar itu apa? Kalau satu sekolah tinggi Kristen bisa menghancurkan kemudian akidah umat Islam dengan pola mereka, ini bukan hanya sekedar menghancurkan, ini sudah penistaan, ini penghinaan secara lembaga. Gimana kalau ternyata semua sekolah tinggi teologi di Indonesia ini menghina, menghujat Allah sedemikian rupa adanya? Bagaimana kira-kira? Hendak kemana kita bawa generasi kita ini? Kalau semua sekolah tinggi Kristen ternyata isinya hanya menghina, menghina, menghina dan menghina Allah. Ini apa kira-kira endingnya? Ayo. Jadi saya hanya ingin menyampaikan kepada para guru, para ulama, para habaib, para pendiri pesantren, tengoklah, kami di lapangan bukannya tanpa alasan, bukan mau dibilang, mau tenar, mau dikenal, mau jadi artis, mau dapat duit, bukan. Karena kami tahu gerakan-gerakan mereka di bawah tanah. Ya, bukan untuk mau dikenal. Ini dasar pijakannya. Beberapa hari yang lalu saya memberikan materi, saya katakan bahwasanya program-program mereka itu, bagaimana kemudian generasi Islam itu semakin jauh dari Islam. Dengan cara apa? Ya, kita lihat. Ini pembuktian akurat. Ini bukan ecek-ecek. Ya. Ini bukan ecek-ecek. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sekolah tinggi di mana harusnya mendapatkan ilmu positif, ternyata isinya hanya kebencian yang ditanamkan kepada Islam. Benci, benci, dan benci. Supaya orang melihat kemudian Islam ini sesuatu yang menjijikkan, di luar daripada kaidah Islam itu sendiri. Saya, Bang Zuma, ketika menjelaskan tentang kekristenan, pola saya terdata di dalam Bible. Tapi mereka di sekolah tinggi ini, datanya tidak ada di dalam Al-Quran. Hanya pelintiran, pelintiran, dan pelintiran. Hanya ada pelintiran, penyesatan. Coba nanti kita saksikan, kita buka nanti satu persatu. Dan umat Islam harus kemudian men-share sebanyak-banyaknya. Dan ini saya minta kepada semua apologet Islam Indonesia di bawah apologet Islam Indonesia, Yayasan API, untuk selalu mengulas materi ini. Mengulas, ulas dan mengulas. Supaya mereka yang mulutnya manis mengatakan Kristen agama kasih, kita sumpal mulutnya dengan pondasi STT. Kita sumpal mulutnya dengan toilet yang ada di STT. Supaya mereka jangan bermanis-manis munafik di depan kita. Ya, bongkar terus. Supaya kemudian para ulama itu kemudian tersadarkan. Bahwa ternyata gerakan-gerakan mereka memang ada, nyata, bukan hoax. Tapi memang terbukti adanya. Bahkan secara terstruktur, terencana, masif. Dan bahkan sudah masuk ke dalam lembaga-lembaga mereka. Ya, tolong di-share teman-teman habis ini. Kita minta Dinda Julius untuk membuka materi-materinya, nanti di-share. Ini loh penghinaan dan penistaan Kristen terhadap Islam. Ini penghinaannya. Ini yang ditanamkan kepada orang Kristen supaya benci sebenci-bencinya dengan Islam. Jadi ajaran kasih yang digaungkan selama ini, itu hanyalah hoax. Itu hanya bullshit, bualan belaka. Mereka tak ubahnya sama seperti Belanda,
yang ingin merampas anak bangsa dengan penjajahan secara senjata. Sekarang mereka ingin merampas jiwa-jiwa umat Islam dengan cara-cara menjajah akidah. Ingat, mereka adalah penjajah akidah umat Islam. Mereka perampas akidah umat Islam. Dengan cara seperti ini mereka lakukan. Ya, saya kira begitu untuk sementara. Setelah ada yang menyampaikan, setelah semuanya sudah disampaikan narasi oleh narasumber, mohon supaya diulas satu persatu. Silakan. Oke, terima kasih Bang Zuma. Oke, itu tadi dari Bang Zuma ya. Kita lanjut ke Akhi Julius untuk membuka apa aja sih yang ada di website STT Nias tersebut. Silakan Julius. Oke, aku buka mungkin teman-teman yang bahas ya, soalnya biar bagi tugas. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu juga bagi teman-teman, jangan lupa juga di follow akun resmi ya. Ya jangan ada lagu kok ada lagu tuh ya, jadi jangan lupa juga di follow teman-teman channel jangan tampilin nama website YouTube segala macem, kamu udah kena pelanggaran ya. Jangan lupa juga di follow Apologet Islam Indonesia ya, Apologet Islam Indonesia. Oke, jadi kita akan tampilkan materi-materinya, mulai contohnya misalnya yang masalah ini ya, Al-Fatihah Ya. Jadi mereka mengatakan bahwa kita punya dua Tuhan, teman-teman. Ya, Alhamdulillah Hirabbil Alamin, mereka artikan ya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Artinya ada dua Tuhan, yaitu Ilah dan Rab. Ilah untuk Tuhan-Tuhan kecil atau berhala, Rab yaitu Tuhan yang pernah nuzul atau menjelma menjadi manusia sempurna ya. Ini diplesetkan seakan-akan bahwa umat muslim itu seperti mereka. Dan saya rasa ini lagi viral juga karena Edis suka sekali membawa narasi masalah Rab ini. Kalau teman-teman yang nonton ya debat-debat yang kemarin-kemarin antara Edis dan Apologet Islam lainnya, kalian bisa lihat bahwa materi ini juga dibawa oleh si Edis. Jadi dia mengatakan bahwa umat muslim itu punya dua Tuhan. Ya, jadi ingin menyamakan dengan mengatakan bahwa yang satu adalah Allah, yang satu adalah Nabi Muhammad SAW, itu kita anggap sebagai Tuhan juga. Luar biasa ya. Jadi ini materi-materi yang ada di STT Nias tersebut. Terus ya ini. Ya, jadi dia bandingkan dengan Isa Al-Masih. Jadi dia katakan bahwa Isa Al-Masih memberikan bukti Ar-Rahman, Ar-Rahim dengan kalimatnya, firmannya untuk mati tersalib dengan tujuan menyelamatkan umat manusia dari perbudakan dosa. Ya, jadi mereka mengajarkan bagaimana supaya dengan menggunakan narasi Islam itu bisa masuk dalam penginjilannya. Ya. Terus kita tahu bahwa yang menguasai hari pembalasan adalah Isa Al-Masih. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Ya, jadi cocokmologi seperti yang memang sering disampaikan oleh teman-teman kita yang mantan misionaris, bahwa memang itu diajarkan. Ya. Teman-teman bisa lihat. Nih. Jadi dia mengatakan bahwa di surah 114 Anas itu dikatakan bahwa apa? Berlindung kepada Tuhan manusia. Ya, umat Islam pun mengajarkan kita supaya apa? Berlindung kepada Tuhan manusia. Bagaimana cocok loginya? Bahwa di Islam itu juga mengajarkan bahwa ada Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Ya, luar biasa nih. Tuhan yang menjelma jadi manusia, yaitu Isa Al-Masih ya. Nih. Terus ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus yang dimaksud adalah jalan yang menuju jannah atau surga. Dengan mengucapkan ayat ini, umat muslim sedang dan terus mencari jalan menuju surga. Dan kita tahu mereka selalu mencocoklogikan dengan mengatakan bahwa Yesuslah jalan yang lurus itu. Kan gitu. Nih. Ya, mereka cocokkan. Al-Quran menjelaskan bahwa jalan yang lurus yang dicari oleh umat muslim adalah Isa Al-Masih itu sendiri.
Ya, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, dan janganlah kamu ragu-ragu akan kiamat itu, dan ikutilah, ini adalah jalan yang lurus. Kata Yesus kepadanya di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, ini. Ya, jadi dikatakan bahwa Yesuslah jalan yang lurus. Bang Julius diulas satu-satu aja Bang Julius, dari Al-Fatihah dulu kita bongkar gitu. Oke. Kita Misinya dulu komentari deh. gitu ya. Misi mereka belajar Islam dulu. Nah, itu dia. Tujuan mereka belajar Islam. Ya, tujuan Ini belajar tolong Islam. teman-teman yang ada di bawah di download linknya ya, supaya tidak dihapus ya, tidak dihapus kemudian oleh Kristen. Nih ya, tujuannya adalah sekedar mengetahui ajaran agama Islam, khususnya dalam hal keselamatan di dalam ajaran Islam. Ya, sekedar mengetahui, tapi mengartikan dengan sangat luar biasa. Oke, ya, jadi tadi saya sudah tampilkan yang ini ya, yang Al-Fatihah itu. Bukan deh, tujuannya itu kan digeser ke kiri. Hah? Banyak tujuan. Itu ada tujuannya untuk apa, mendukung pengabaran Injil itu loh. Terus Nih, nanti tujuan- ada Al-Quran surah Ali Imran mereka plesetkan. Yang mana nih? Paling atas. Tujuan. Sudah tadi, udah benar tadi. Nah, Ini ya tujuannya. ya diklik. Yang ini yang tujuannya ya? Oh, Ah, ya. mau di-download dulu, bentar. Jadi di situ Ali Imran mereka artikan supaya dapat bersaksi bahwa jaminan keselamatan hanya dapat diperoleh melalui Yesus. Al-Quran surah Ali Imran ayat 55. Kan biadab. Nih ya, untuk sekedar mengetahui ajaran agama Islam, khususnya dalam hal keselamatan di dalam ajaran Islam. Untuk membentengi diri dan keluarga, khususnya dan umat Kristen umumnya, dari serangan-serangan kritikan pihak lain, khususnya Islam, yang bertujuan ingin menggoyahkan serta menjatuhkan iman Kristen, supaya menjadi mualaf, dalam kurung murtad dari kekristenan. Supaya dapat bersaksi bahwa jaminan keselamatan hanya dapat diperoleh melalui Yesus Kristus, dalam kurung Isa Al-Masih. Di luar Yesus tidak ada kepastian akan keselamatan. Surah 3 Al-Imran 55. Untuk menghindari perkawinan campuran dengan pemeluk agama lain, khususnya Islam, dan untuk menolak anggapan semua agama sama saja ya. Jadi mereka pun menolak anggapan bahwa semua agama adalah sama saja. Nah, ini siapa yang telepon nih? Bentar, ada yang telepon. Terus nih, untuk menetapkan iman dan ajaran Kristen yang kita yakini dan Islamologi bukan untuk diyakini sebagai kebenaran yang hak, namun sebagai sarana untuk mendukung tugas perkabaran Injil. Ah, itu dia tujuannya Untuk kan. membedakan mana yang wahyu Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan, serta untuk memberikan informasi Tuhan yang disembah umat Kristen tidak sama dengan Tuhan yang disembah umat Islam. Ya, ini tujuan dari belajar Islamologi. Bentar, saya ada telepon. Lanjut. Yang Isra Mi'raj udah dibahas, Jul. Tolong kalian buka dulu ya. Ini ada telepon penting. Belum, Bentar. Belum. Uni. Kita ke Belum. Isra Mi'raj yang fatal ya, boleh ya? Boleh. Arti kata Allah dulu Boleh. deh. Kita arti kata Allah. Oke, aku udah download. Coba buka. Bentar. Oke. Kita buka satu-satu ya. Arti kata Allah. Oke, ini ya. Bentar. Oke. Di slide pertama kita akan nampak di sini arti kata Allah. Nah, ini Lalu di slide teman-teman kedua- simak. Ya. Kemudian di slide kedua kita akan menemukan ada beberapa huruf peradaban kuno di dunia. Di sini ini maaf ya, ini adalah kesimpulan ya. PPT ini kesimpulan, tidak ada data. Pada zaman dahulu manusia berkomunikasi dengan menggambar benda yang ada di sekitar. Contohnya seperti gambar. Ini adalah asumsi. Di slide ketiga
kita akan melihat mereka mendeskripsikan huruf peradaban kuno di dunia, yaitu huruf Hanzi. Ya, mereka mencoba mencocokmologikan di sini menggunakan kaidah berpikir mereka sendiri. Tidak ada data yang tertulis di sini ya, tidak menggunakan literasi apapun. Sementara yang mereka bahas adalah kata Allah. Di slide keempat kita akan menemukan beberapa huruf peradaban kuno di dunia, yaitu huruf paku. Kita akan lihat ini penggiringan ya. Nah, perhatikan di sini mereka mengutip huruf dari Babilonia. Di slide kelima kita akan menemukan lagi ada penjelasan dari mereka tentang huruf hieroglif lah. Lagi-lagi mereka kita baca dulu selanjutnya apa tujuan. Nah, baru di poin ketujuh mereka secara spesifik membahas kata Allah. Nah, di slide ke-8 di sini mereka mencocokmologi dengan membuat sebuah pertanyaan. Adakah hubungannya Allah dan 66? Mari kita lihat penggiringan opini, fitnah keji, dan juga apa yang mereka lakukan. Mereka menggunakan Wahyu pasal 13 nomor 18. Saya pelan-pelan di sini. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Dari kesimpulan ayat ini dalam Greek Yunani mereka menunjukkan beginilah bentuk tulisan huruf 666. Lalu translate interlinear dibuatlah seperti ini kurang lebih ya, mendapatkan kesimpulan seperti ini. Masih cocokmologi, asumsi liar yang tidak berdasar. Di slide ke-10 mereka mencoba untuk menghitung bilangan binatang. Di sini ada nama Muhammad disandingkan dengan nama Lucifer. Lalu digunakanlah ilmu cocokmologi atau cocomotologi atau cocokmologi dimasukkan ke dalam PPT. Ilmiah sekali kalian Oten ya. Ilmiah sekali kalian. Emang otak kalian emang ilmiah banget. Nah, kemudian disamakan antara kata Allah ya. Lalu apa yang dilakukan teman-teman? Mereka melakukan cocok. Ini fitnah. Ini sudah benar-benar fitnah keji. Kenapa? Ini menggunakan kata, lihat ini. Ini pun koplaknya kalian. Nggak tahu kalian bahasa Arab. Kalian bilang nih bismillah. Koplak betul-betul luar biasa. Kalian tidak berilmu dan tidak berpengetahuan. Yang kalian lakukan hanya kebencian kepada agama Islam. Lihat ya. Kodeks Vatikanus. Kalian cocokmologikan. Kalian mulai mencoba untuk menyamakan, mulai mencoba untuk mencocokmologi. Ini luar biasa, ini fitnah keji loh. Ini tidak ada kaidah ilmiah. Metode apa ini yang kalian gunakan? Cocokmologi, ya, biadab sekali ya. Dosen siapa ini? Nih, ini harus Kementerian Pendidikan harus ikut campur ini, nggak bisa dibiarkan. Lihat, apa ini? Apa literasi apa yang kalian pakai ini? Dasar apa yang kalian pakai membuat cocokmologi seperti ini? Kenapa begitu kebencian kalian terhadap, apa kaitannya simbol jihad Islam? Apa kaitannya dengan nama Allah? Apa kaitannya dengan 666? Mana penjelasan kalian? Mana daftar pustaka kalian? Mana literasi kalian penegasan bahwa apa yang kalian sampaikan ini ilmiah? Mana? Ini PPT apa? Ini PPT longor ini. Apa kaitannya simbol Islam dengan nama Allah tadi? Kalau saya bisa salib, saya bisa juga melakukan hal yang sama ya. Simbol salib adalah simbol kekejian. Lalu apa kaitannya dengan ini? Tapi kami nggak bodoh seperti itu. Apa yang kalian lakukan ini? Apa kaitannya dengan nama Allah? Inilah mereka mencoba menakut-nakuti Islamofobia yang kalian tawarkan kepada anak-anak kalian. Cebi, tolong nanti kalau ada yoga, tolong naikkan ke atas. Itu salah satu korban Islamofob yang sudah mualaf 2 hari ini. Ya, menanggapi kita di sini pernyataan bicara kemarin ya. Ya, kita bicara langsung kasih bukan hanya bukti. teori, tapi kita juga memberikan bukti dan implementasi ya. Nah, saya memohon dengan sangat untuk teman-teman APII dan teman-teman netizen Islam, tolong kawal yoga. Tolong kawal yoga ya, perhatikan, tolong kawal yoga. Tolong bantu dia, support dia, karena pun kondisinya pun sedang bermasalah dengan keluarganya karena baru saja mualaf. Lihat ini. Mereka cocokmologikan kata Allah menggunakan apa ini? Kalian sama-sama kan kata bahasa Arab asma Allah. Itu X itu yang tadi lambang pedang ya kayaknya. Iya, mereka cocokmologikan Bunda Rahma. Ini tidak ilmiah Bunda Rahma. Ini keji sekali. Kalau kita bisa mencocokmologikan juga, saya lebih kejam bisa loh dari ini loh. Saya bisa cocokmologikan muka Yesus dengan, tapi nggak perlu. Itu nggak ilmiah. Apa ini?
kebencian yang kalian ajarkan di kampus kalian. Apa kalian sama-samakan begini? Coba, ini yang diajarkan di STT loh. Ini yang kalian ajarkan. Ini memicu kemarahan kami kalian. Kami sudah cukup marah dengan viralnya penghujat-penghujat kalian. Kami sudah cukup marah dengan adanya misionaris yang menawarkan agama kalian kepada umat yang sudah beragama. Kami sudah cukup marah melihat betapa kejinya pendeta kalian berpura-pura berbentuk sebagai muslim lalu menawarkan agama kalian. Sekarang kalian terbukti. Inilah selama ini kalian bilang, kami nggak pernah senggol-senggol agama kalian. Kami nggak pernah senggol. Mana ini loh di STT diajarkan begini. Tunjuk satu ponpes atau kampus Islam yang menjelek-jelekkan Kristen. Lihat ini. Apa kaitannya ini disandingkan begini? Ilmu apa? Kok metode apa yang kalian gunakan? Metode ilmu apa yang kalian gunakan hingga dapat kesimpulan begini? Tunjukkan sama saya metode ilmunya, metode ilmu apa? Apa metode ini apa? Ilmu apa yang kalian gunakan ini? Cocongorlogi. Kalian takut-takuti anak-anak kalian. Kalian tidak tahu. Bahkan orang yang paling botol pun di Eropa tahu kalau IS itu bentukan Amerika. Kalau saya pakai data, saya akan tunjukkan banyaknya genosida dilakukan oleh kalian yang mengaku anak Tuhan. Woi, yang terlalu lama itu gambar. Ya. Nah, seperti apa yang maksud kalian mempertontonkan ini? Kalian bentuk karakter anak kalian membenci agama Islam. Apa gunanya begini? Kalian tenang, anak kalian diajarkan membenci kami, sementara kalian tinggal di mayoritas umat Islam. Hah? Ini cakupannya, mohon maaf deh, ini cakupannya bukan mengajari membenci. Ini cakupannya mengajarkan menghina, menista. Jelas ini juga termasuk di situ. Menistaskan nama Allah disandingkan dengan huruf-huruf yang tidak jelas itu. Kemudian memasukkan, menggambarkan orang Islam. Seperti ini digambarkan orang Islam. Kenapa kok tendensius sekali menghina, Astagfirullahaladzim. Ini penghinaan luar biasa yang kalian lakukan. Kami Tuhan asma Allah ini, ya, kami umat Islam tidak berani merendahkan asma Allah ini. Kalian lakukan apa ini? Kalian samakan dengan binatang. Astagfirullahaladzim. Janganlah picu. Jangan bangkitkan amarah umat Islam. Janganlah saudara-saudaraku, berhentilah kalian. Nanti perang agama di Indonesia ini itu yang kalian mau? Jangan begitu. Apa yang kalian coba lakukan ini? Ini nama Tuhan kami kalian sandingkan dengan antikristus. Kenapa kalian tidak ilmiah begini? Ini tidak ilmiah sama sekali. Kalian kalau seandainya bertemu di hadapan hakim, depan orang-orang berilmu, habis kalian kami buat. Lihat ini. Astagfirullahaladzim. Kalian permainkan kalimat-kalimat mulia kami. Kalian sandingkan dengan kata-kata di ini. Astagfirullah. Ini yang kalian lakukan. Ini yang kalian lakukan. Ini Asma ini ketika Ratu Ento dituduh menghujat foto yang konon katanya Yesus, padahal bukan Yesus. Kalian laporkan dia ke penjara. Coba kalian lihat ini, Asma yang kami muliakan ini, yang bahkan saya tidak berani menginjak ini, jangankan menginjak, ketika saya datang bulan saya saja tidak berani saya pegang Asma begini, melafazkannya aja saya tidak berani. Kalian, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian buat ini? Apa Siapa yang tahu kalian buat Dosma ini? di bawah nih. Dosma di bawah mungkin, biar matanya melihat. Apa yang kalian buat ini? Ya, janganlah, astagfirullah. Nih ya, yang lebih kurang ajar lagi, yang lebih penistaan lagi, saya sudah buka tadi PPT-nya, ya. Waduh, kalian mengebarkan api perang kalian ini. Udah tenang-tenang negara kita loh. Kalian di sini membahas, kalian membahas bab Isra Mi'raj di sini. Hak kalian tidak ada hak sama sekali menjelaskan Isra Mi'raj. Tapi apa yang kalian lakukan? Di slide ke-9. Di slide ke-9, perhatikan. Kalian semua umat Islam download ini. Di slide ke-9 kalian akan menemukan ini. Malaikat yang memiliki 70.000 kepala, setiap kepala memiliki 70.000 wajah. Kalian menjelaskan sendiri dan kalian tidak kutipkan literasi apa yang kalian bawa.
Kesemuanya itu diciptakan Allah untuk satu tujuan, yaitu memuja Dia. Mengapa Allah merasa perlu menciptakan makhluk monster seperti itu hanya agar makhluk itu bisa memuja-mujanya tanpa akhir dalam berbagai bahasa pula? Bukankah itu gila? Allah yang benar tidak gila disembah atau dipuji. Binatang. Kalian menyimpulkan sendiri ajaran kami tanpa mengutip satupun ayat, tanpa mengutip satupun dalil, lalu kalian enaknya sendiri mengajarkan ke orang-orang di agama kalian tanpa izin dari pihak Islam. Dan kalian gambarkan gambar-gambaran yang tidak pernah diizinkan dalam Islam. Ya. Allah adalah perwujudan ego Muhammad. Ini apa ini? Ini narasi. Berbahaya saya bilang. Allah adalah perwujudan ego Muhammad dan segala yang ia inginkan. Psikologi Allah merefleksikan. Biadab kalian. Kami yang umat Islam saja tidak pernah bisa mengatakan psikologi, ilmu kejiwaan Allah. Kalian menilai psikologi Allah kami. Betapa biadabnya kalian. Jahat sekali loh kalian ini loh. Ini Kan sudah dia ingin penistaan gitu. terang-terangan. Tuhannya kan dihinakan, Uni. Tuhannya dihinakan. Dia Ya. menyamakan gitu loh. Jadi ini bukan lagi seperti yang Bang Zuma katakan. Bukan lagi mengajarkan kebencian. Tapi sudah penghujatan. Kita tidak mau perang di negara ini. Saya tidak mau perang negara ini. Tapi mohon pemerintah setempat, kita di sini punya kaidah hukum. Mohon Kemendikbud tolong perhatikan ini. Ini kalau tidak ada tanggapan dari Kementerian Pendidikan, saya khawatir. Tidak mau saya negara kita ini hancur gara-gara ini. Kita sudah damai tenang, kemerdekaan sudah direbut dengan berperangnya. Jangan diulangi. Ya. Jangan diulangi. Apa ini yang dibuat ini begini nih? Ini yang diajarkan di STT kalian. Katanya tidak mengajarkan kebencian. Allah kami kalian gambarkan psikologinya. Kalian menjiwantakan psikologi. Mengatakan psikologi Allah ini penistaan. Bagaimana mungkin kalian bisa mengatakan psi dari kata jiwa, logos dari kata ilmu. Kalian mengetahui ilmu kejiwaan Allah? Hah? Ayolah, astagfirullahaladzim. Luar biasa. Mungkin yang lain dulu Bang Zuma. Saya mau pamit. Oh ya, tapi saya sedikit Bang Zuma. Ini penting ya. Ini penting sekali. Karena kadar Allah kita. Tadi ada saudara Yoga naik ke atas. Sebenarnya saya menyuruh dia untuk tidak lagi masuk ke TikTok Bang Zuma. Izin Bang Zuma melaporkan juga ini. Bang Zuma belum saya kasih info. Bang Handi juga sudah tahu. Tapi ini penting. Mungkin ini sangat penting sekali. Ini menyangkut jiwa dan raga seseorang. Jadi Yoga ini baru mu'alaf sekitar 2 hari ini. Beliau adalah orang yang sangat polos, tapi beliau bukan orang bodoh. Beliau sudah diketahui mu'alafnya oleh orang sekampungnya. Tadinya berusaha untuk tutup-tutupi. Tapi karena kemarin Mikana masuk ke Komal dan mendesak dia, menuduh-nuduh dia memfitnah, pada akhirnya satu kampung di tempat si Yoga sudah tahu kalau Yoga ini mu'alaf. Tapi masalahnya di sini adalah Yoga ini anak yang luar biasa Bang Zuma. Jiwanya sangat-sangat muslim sekali. Dia tidak takut dengan apapun karena dia percaya Tuhan itu tidak beranak dan Tuhan itu esa. Tapi masalahnya adalah anak ini saking dia adalah laki-laki yang luar biasa, dia sangat mencintai ibunya. Yang dia khawatirkan adalah adanya orang-orang yang benci dengan kelakuan Yoga karena berpindah keyakinan, akhirnya memberikan informasi kepada ibundanya. Ini sudah saya bicarakan juga dengan Ketua API Sumatera Utara, Bang. Nah, jadi saya meminta kalau teman-teman mengawal bersama itu bukan berarti harus ikut campur ya. Urusan keluarga biarkan mereka selesaikan. Yoga seorang laki-laki, dia harus bertanggung jawab dengan dirinya. Tetapi di sini saya minta kita mengawasi dalam artian tolong seandainya Yoga masuk ke komal-komal antum yang buka komal, jangan diizinkan beliau berbicara banyak dulu tentang agama. Itu yang saya meminta tolong. Saya tidak mau beliau terpeleset bicara kemudian digunakan untuk menyerang beliau sendiri. Mungkin gitu Bang Zuma. Itu yang penting saya sampaikan di sini. Sekarang kita mau bahas ini lagi atau sampaikan Julius dulu yang sampaikan. Saya lagi buka materi yang lain. Jul, gantian Jul. Jul, bangun Jul. Lanjut. Aku lagi nggak bisa, laptopku lagi jauh. Aku lagi turun. Alah. Oke, aku buka yang lain dulu. Bentar, Abang Zuma mungkin ada yang mau sampaikan dulu, Bang.
Iya, satu-satu topik itu tadi. Banyak sekali yang perlu ditanggapi tadi itu. Mestinya kalau menampilkan satu gambar ditanggapi, pindah lagi gambar lain ditanggapi gitu. Tanggapi dulu Bang itu yang udah saya tampilkan itu. Ya, saya hanya ingin mengatakan mereka melakukan ini karena kebencian, bukan karena ilmu. Tidak ada sama sekali ilmu yang bisa mengantar manusia untuk memahami tentang Islam seperti itu tadi. Ini karena kebencian saja. Benci terhadap Islam. Kebencian terhadap Islam menandakan bahwa kasih hanyalah slogan biasanya, aksesoris saja. Faktanya mereka menanamkan kebencian kepada mahasiswa yang nantinya akan menjadi lulusan sarjana. Setelah jadi sarjana, ada yang menjadi guru, menjadi pendeta, dan seterusnya. Dan itu akan terus mengajarkan kebencian-kebencian itu kepada anak-anak bangsa. Artinya, ya kita lihat, apakah umat Islam diam? Hanya diam saja. Setelah kemudian Islam dipretelin sedemikian rupa, Allah dihinakan, dinistakan sedemikian rupa. Coba teman-teman renungkan, apakah ini mau dibiarkan? Ayo, masihkah kita ingin membiarkan orang berjoget-joget? Jadi kalau ada kemudian orang berjoget di depan Ka'bah, itu tanda-tanda bahwa memang mereka sudah ditanamkan kebencian terhadap Islam. Bukan sesuatu bukan hal biasa ini. Bukan sesuatu yang biasa. Ini lembaga. Lembaga pendidikan resmi milik mereka. Menistakan Allah. Bukan orang per orang. Ini lembaga secara terstruktur. Ini loh, nyata di depan kita loh. Ayo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya kembalikan kepada sahabat-sahabat muslim yang lain. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang perlu kita lakukan atas pertanyaan Bang Juma, ya sebagai seorang yang beragama Islam, karena ini sudah dilecehkan, terus di dalamnya ini lembaga sekolah tinggi teologi yang tergabung dalam Kopertis di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemendikti ini masuk, perguruan tinggi gitu, ya di bawah naungan Kopertis ya, atau kalau Sumut itu wilayah apa ya. Ya isinya tampilannya adalah ya kebencian. Dan yang perlu kita lakukan ya kita somasi. Kita beri waktu berapa hari, kemudian habis kita somasi, dia tidak segera keluar, dihapus, dan kemudian secara kelembagaan minimal, karena ini sekolah tinggi bukan rektor, hanya dekan, ya dekannya dan Sivitas Akademi ya mungkin bisa mengeluarkan statement minta maaf kepada umat Islam secara terbuka. Ya tolong di-mute dulu dong itu, pusing kalau apalagi tadi, tolong di-mute dulu ya. Ya itu harus somasi dulu berapa hari, kemudian dia harus minta maaf secara terbuka. Apa maksudnya gitu loh. Ya kalau tidak, ya kita akan proses. Ada dua jalur yang bisa kita proses di sini. Jalur hukum dengan kita harus kepada ya kementerian. Ini kampus ini harus ditutup. Bisa merusak toleransi antar umat beragama. Karena isi-isinya adalah kebencian. Ya outputnya adalah ya banyak kita rasakan sekarang. Baik keluar dari sana atau alma mater maupun bukan, ya kita sering tiap hari disuguhkan dengan datangnya mereka dengan penuh kebencian terhadap Islam. Mereka mengambil gambar-gambar bagaimana seorang muslim mempertahankan akidahnya, ya mereka mengatakan umat Islam itu penuh kekerasan. Kenapa bukan Tuhan Anda? Kenapa tidak ada satupun di sana yang berbau Yunani? Kenapa tidak ada satupun di situ berbau pagan? Kenapa nggak mengkritik bagaimana orang mencium patung? Kenapa bukan itu yang dikritisi? Kenapa sampai mengkritisi Islam di sana gitu dengan cara yang biadab?
Ya intinya kalau menurut saya itu tadi pertanyaan Banyumas saya jawab ya somasi ya kita jalur sesuai prosedur yang berlaku. Itu dari saya sebelum nanti saya tanggapi satu persatu yang ada di layar. Lanjut. Oke, saya izin sedikit. Gini, ini kan mendirikan sekolah ya semacam kampus STT ini tentu ada izin kan? Izin tentu saja dengan izin ini pihak Departemen Pendidikan ya pasti melihat kan kurikulumnya, pasti udah dia lihat kurikulumnya kan, baru dikasih izin apa saja kurikulumnya, atau memang nggak ditampilkan kurikulumnya, nggak disampaikan ke pihak pemerintah dalam hal ini yaitu Dinas Pendidikan gitu ya. Silakan. Silahkan Pak D. Sugi atau Bang Zulkifli dari tadi belum ada ini narasi. Ada yang mau ditanggapin sebelum gantian sama yang lain? Yang request sudah banyak banget. Ya kalau ini kan udah nggak benar ini dikasih izin mendirikan sebuah Bentar Bunda. Tahan dulu Bunda. Bang Zulkifli monitor. Aduh teman-teman kalau naik Ya, tolong saya fokus tambahkan sedikit ya teman-teman. Silakan. Nanti bagaimana caranya supaya kita mendesak pada Kementerian Pendidikan ya untuk menutup semua sekolah teologi yang ada di Indonesia ini. Setuju. Ya, karena ini sangat mengkhawatirkan. Ini sangat membahayakan karena isinya mengajarkan kebencian dan penghujatan terhadap Islam. Ini pemerintah harus turun tangan. Pemerintah harus turun tangan. Karena kalau dibiarkan ini bahaya. Ini ancaman yang sangat luar biasa yang bisa merusak keharmonisan anak bangsa lintas agama. Ini kalau toh ke depannya juga atau ada ditemukan juga pondok-pondok pesantren yang menanamkan kebencian seperti ini, tutup juga. Sekolah tinggi Islam kalau ada yang menanamkan juga kristenisasi seperti ini, tutup juga. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Ini nggak bisa dibiarkan. Sebuah lembaga resmi, sebuah lembaga pendidikan menanamkan kebencian kepada anak bangsa, kepada salah satu agama yang resmi di negara ini, itu ancaman buat negara. Itu ancaman. Adanya kekuatan yang digalakkan kemudian yang didukung oleh lembaga pendidikan untuk membenci salah satu agama di Indonesia ini, itu ancaman. Ancaman bagi keutuhan Indonesia ini. Dikatakan Indonesia ketika agama Islam dan agama yang lainnya saling rangkul satu sama lain. Tapi yang mereka pertontonkan ini sudah melampaui batas. Ini sudah tidak bisa dimaafkan yang kayak gini. Nggak bisa. Nggak bisa sekedar hanya minta maaf. Nggak ada. Saya minta kalau bisa ini ditangkap semua ini. Pendiri-pendiri sekolah yang kayak begini ini ditangkap ini. Kenapa ditangkap? Karena mengajarkan tentang Islam tidak sesuai dengan kaidah Islam. Ditangkap. Karena dia menghina Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah. Jangan cuma sekedar minta maaf, nggak ada minta maaf. Nggak ada minta maaf. Maaf, minta maaf sama Allah sana. Proses hukum harus berjalan. Tutup semua STT, kita minta kepada pemerintah, tutup. Ya, jangan sampai umat Islam marah, ditutup. Jangan sampai kesabaran umat Islam itu habis. Sebelum itu terjadi, kita minta pada pemerintah tutup seluruh STT yang cakupan kurikulum pembelajarannya sama seperti STT yang tadi. Tutup. Begitu juga kalau ada sekolah tinggi Islam yang mengajarkan kebencian terhadap Kristen atau salah satu agama di Indonesia ini, tutup juga. Tutup juga. Karena ini sudah merusak organ otak anak bangsa untuk membenci kepada agama saudaranya.
Kalau yang dilakukan apologet Islam ini adalah menjabarkan kemudian tuduhan, hinaan, penistaan, tanggapan buruk, miring terhadap Allah, terhadap Al-Quran, terhadap Rasulullah. Sedangkan sekolah tinggi ini bukan. Sekolah tinggi ini memang betul-betul menanamkan kebencian terhadap anak bangsa yang tidak seagama, yang tidak seakidah dengan agamanya. Jadi kita menghimbau kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, untuk segera mengambil tindakan, tutup dan berikan ganjaran hukuman kepada seluruh yang ada di sekolah tersebut, di lembaga tersebut, utamanya para pendiri, guru-gurunya, stafnya yang memang secara kelompok terstruktur, terencana dan masif untuk menanamkan kebencian kepada mahasiswa yang ada sekolah di situ. Ya, sebelum kemudian negara kita ini yang sudah aman menjadi kacau dikarenakan adanya agama yang mengaku agama kasih kampret, kasih biadab, tai ayam, ngaku-ngaku agama kasih tapi anjing. Malu kalian apologet Kristen naik-naik di komal Islam, kasih Kristen, agama kasih, anjing biadab. Ini cerminan agamamu yang kau jual kasih itu. Tak ada kasih, yang ada hanya kebencian dan kebencian. Ya, tolong sekali lagi saya menghimbau kepada pemerintah untuk menjadi perhatian khusus pada pemerintah yang baru saat sekarang ini. Tolong, ini ancaman besar untuk kesatuan negara yang kita cintai ini. Kita yang mayoritas penduduk Islam di negara yang kita cintai ini sudah dirobek-robek akidahnya oleh sebuah lembaga pendidikan Kristen, lembaga kasih biadab. Mohon supaya suara kami didengarkan. Ya. Karena ini sangat bahaya, sangat membahayakan. Mohon supaya diperiksa semua sekolah tinggi Kristen, agama kasih palsu. Tolong supaya diperiksa semua sekolah-sekolah STT ini. Biadab, tidak berpendidikan, tidak mencerminkan sebagai lembaga yang mendidik anak bangsa. Justru mempertontonkan kebencian yang nyata-nyata tidak mencintai negara ini. Itu bukti kalian tidak cinta negara ini. Negara ini penduduknya mayoritas Islam. Kamu bisa merasakan indahnya, nikmatnya hidup di Indonesia karena pajak yang dibayar oleh umat Islam yang jauh lebih banyak daripada kalian. Pajak-pajak kami yang kalian nikmati itu. Kalian malah menanamkan kepada diri-diri kalian kebencian terhadap Islam. Ya, sekali lagi saya atas nama Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia meminta dengan hormat kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, untuk segera mengambil tindakan nyata, tutup sekolah semua STT Kristen yang memberikan dan mengajarkan kurikulum kebencian terhadap agama Islam. Tutup. Begitu juga kalau ada sekolah tinggi Islam yang menanamkan kebencian kepada agama di luar Islam. Tutup. Karena itu sangat berbahaya. Itu sangat berbahaya. Karena mereka menanamkan secara sepihak kebencian kepada satu golongan, satu agama. Ya, kalau Anda ingin tahu tentang Allah, ingin tahu tentang Isra Mi'raj, ingin tahu tentang Al-Fatihah, mari kami dari Apologet Islam Indonesia buka diri untuk berdiskusi. Termasuk
yang mencanangkan kurikulum itu, saya tantang kalian diskusi offline dan disiarkan di TV nasional. Terkait dengan Al-Fatihah, terkait dengan Allah, terkait dengan Isra Mi'raj, atau apapun yang kalian benci dari Islam. Jangan kau menusuk anak bangsa dari belakang. Ketemu kita, diskusi kita, bahas apa yang kalian bencikan di Islam. Ajaran kasih, jual-jual kasih. Kasih kampret. Sekali lagi, saya meminta, kami dari Apologet Islam Indonesia meminta kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan sebelum hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Karena ini bukan lagi oknum, ini bukan lagi anak bata satu orang, ini lembaga. Nggak bisa dibiarkan. Ini nggak bisa dibiarkan. Dan satu hal lagi, saudara-saudara yang ada menyaksikan ini dan melihat dan serta mengetahui hal ini, inilah cerminan agama yang mereka gaung-gaungkan kasih. Ini aslinya sudah nampak, ini terlihat. Yang selalu mengatakan kasihilah musuhmu, anjing. Musuh tidak kau cari. Kami bukan musuhmu, anjing. Tapi kau hina, kamu rendahkan, kau nistakan Islam, kau hinakan Allah, kau hinakan Al-Quran, kau hinakan kami seluruhnya. Padahal perintah di dalam mulutmu, anjing, kau bilang kasihi musuh. Mana itu biadab? Mana kasihi musuh? Mana? Mana kasihi musuh itu? Mana? Kami umat Islam tidak ngapa-ngapain. Kami tidak mempretelin agamamu. Kami tidak membuat lembaga untuk membenci agamamu. Kami tidak membentuk lembaga sekolah untuk membenci agamamu. Kami tidak ada universitas sekolah tinggi untuk khusus membenci agamamu. Tak ada. Kau ngaku agama kasih. Ini yang kau bilang kasih. Kasihi musuh ini. Hah? Ini yang kasihi musuh itu. Ya, mohon supaya ini menjadi perhatian khusus pada anak-anak saya Apologet Islam Indonesia. Ketika nanti kalian berdebat dengan orang-orang Kristen, sampaikan mereka itu punya kasih palsu, kasih data-data yang tadi. Nih buktinya kasih palsu. Ini buktinya kalian mengatakan kasih musuh itu bullshit. Yang berjuang toleransi biadab, tai ayam. Lapor sana sini, mau tutup api supaya tidak ada lagi perdebatan, supaya terjadi toleransi. Anjing, biadab. Ya, ini kalau tidak ditutup sekolah tinggi ini, kalian umat Islam kira-kira mau membiarkan hal ini berlanjut? Tentu tidak, bukan? Tentu enggak mau. Dan kita tentu tidak mau terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk itulah kita minta secara resmi kemudian nantinya mari kita bersatu minta kepada kementerian untuk segera menutup sekolah ini. Ya, saya kira begitu sementara dari saya. Silakan diambil alih teman-teman yang lain. Makasih. Assalamualaikum Guru Desima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memberikan berhubung ini ranahnya di dunia pendidikan, izin memberikan tanggapan Gurunda. Halo, anak. Silakan Bang Adi. Silakan. Oke, yang pertama jadi gini. Saya sudah WA Gurunda Zuma di secara Japri
tolong dilihat Gurunda itu, tapi tolong jangan sebut namanya Gurunda. Jadi yang pertama itu jadi yang saya kirim ke Gurunda adalah nomor dari Direktur Dewan Eksekutif BAN PT. BAN PT itu apa teman-teman? BAN PT itu adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jadi setiap perguruan tinggi yang terdaftar di Kementerian Pendidikan itu wajib diakreditasi. Dan ternyata setelah saya cek di pangkalan data di PD Dikti, Sekolah Tinggi Teologi Nias, ini ya gambarnya kan, ternyata sekolah tersebut akreditasinya apa ini? Tidak dapat akreditasi. Ini nomornya, kalau teman-teman mau cek, mau pengaduan juga langsung nih bisa. Nah, mantap lah ini. Kita dapat semua kan di sini. Ini alamatnya. Ya, bagi mahasiswa yang mau sekolah di sana, cek dulu ya sekolah tinggi kalian ya, STT kalian ya. Tapi izin saya hanya menyampaikan hal tersebut, bahwasanya saya juga berusaha untuk menyuarakan ini kepada seseorang yang saya nggak bisa sebut di sini. Itu ilegal gitu maksudnya? Bukan ilegal, belum terakreditasi ini. Bukan ilegal, tapi belum terakreditasi. Jadi akreditasi itu gini, akreditasi itu kalau dulu ABC, sekarang A ini unggul, ABC sekarang kan ya. Sekarang yang akreditasi bukan ABC, sekarang itu baik sekali, unggul. Nah, STT ini di antara 3 yang saya sebutkan nggak ada. Nggak ada gitu loh. Kayaknya pendiriannya tahun 2006 nih, kayaknya. Ya kan? Gitu. Jadi saya akan, insya Allah saya akan minta nomor. Saya nggak sebut siapa, ya. Saya nggak sebut siapa. Saya akan berusaha yang saya bisa untuk memperjuangkan hal ini. Tadi guru kita sampai emosi seperti itu. Saya ya gitulah ya intinya teman-teman. Ya silakan kalau mau di screenshot teman-teman. Silakan. Oke. Mau di screenshot ya. Ini dari PD Dikti. Dari PD Dikti langsung ya. Pak, ke kiri lagi Bang Ar. Ke kiri. Malah ke kanan. Jalannya biar kelihatan. Jalan Golkar itu. Alamat ya. Jangan lama-lama ya, takut ke ban. Tadi Juli sudah kena. Nanti rungkat. Oke. Udah ya. Gitu aja. Aku izin mute lagi guru-guruku sekalian. Mohon maaf kalau informasi yang saya berikan ini terlalu menyakitkan. Ya lanjut, silakan yang lain. Oke. Kalau boleh nambahin ya. Lanjut aja Bang Andi, silakan. Jadi kalau masih sekolah tinggi itu masih bukan rektor. Rektor itu universitas. Ini masih dekan. Terus tadi Bang Ardi akreditasinya belum ada, itu artinya belum bisa ujian nasional sendiri, gitu ya. Dia bisa ujian sendiri, tapi untuk yang skala nasional dia bisa ke kampus yang terakreditasi baik atau unggul. Itu kan masih kosong. Kedua, izin sekolah yang kayak beginian, yang cenderung berbau agama, itu izinnya dari Kementerian Agama, kalau dia dari Dirjen Minmat Kristen. Jadi biasanya kalau misalnya UIN Hidayatullah itu rektornya diangkat langsung oleh Kementerian Agama Dirjen Minmat Islam. Kalau dia ini dekannya terafiliasi langsung ke Dirjen Minmat Kristen. Jadi sasarannya nanti ya ke Kementerian Agama Dirjen Minmat Kristen di Kementerian Agama. Karena ini sekolah yang bernaung di membawa agama tertentu, itu ya. Tapi sayangnya adalah di dalam materi-materinya itu cenderung membuat perpecahan, isinya kebencian. Dia membahas bukan area dia. Jadi alumninya, mahasiswanya itu ditanamkan kebencian. Sekian dari 2006 kalau nggak salah tadi terdaftar sampai sekarang sudah berapa alumninya yang di luar sana?
Nah, mungkin tiap hari yang dihadapi Banyuma, tiap hari dihadapi Pak Desugi dan lain-lain gitu loh. Ya pantas saja mereka punya ilmu bagaimana membahas hadis, bagaimana mempergunakan kata Allah, bagaimana menjelaskan Isra Miraj, bagaimana menjelaskan yang lain. Sudah diajarkan mulai dari semester 1 sampai selesai. Mungkin juga ya, kalau mereka tidak piawai dalam membenci Islam, ya sekali lagi saya ulang nih, mungkin juga sekolah ini, sekolah tinggi ini, kalau tidak piawai membenci Islam, dia nggak mungkin dikasih lulus A, ya mungkin disuruh ulang atau minimal dapat D. Tapi kalau piawai memainkan kata-kata bahwa Al-Fatihah itu duluan ada sebelum Nabi menerima wahyu, terus Isra Miraj itu begini, Islam itu seperti ini dan seterusnya. Nah, mungkin mereka tidak lulus. Jadi alumni dari sini, alma mater dari sini semua ini, kemungkinan besar yang kita hadapi termasuk orang yang berkoar-koar selama ini. Ya, jadi ini terbongkar sudah bahwa memang diajarkan mereka itu penuh kebencian terhadap agama Islam. Jadi untuk memperkuat akidah Kristennya ini kampus harus memang penuh kebencian dengan agama Islam. Ini agama apa? Ini ajaran apa? Ajaran kasih kok harus membenci terus memperkuat iman gitu. Nah untuk itu ya kami setuju kepada Bang Joma sebagai Panglima, ya kita harus melalui proses ini segera harus kita tindak lanjuti begitu. Ya kita harus bersurat secepatnya. Kemana kita tujukan? Ada banyak cara gitu loh. Mungkin kita harus bersurat ke Kementerian Agama, CQ, Dirjen Binmas Kristen, DPR RI, DPD, kalau perlu kepada Presiden, bahwa ini harus segera. Saya setuju dengan Bang Nyoma. Sekolah tinggi yang kayak beginian, ya, materi kuliahnya adalah kebencian, ditutup. Begitu juga kalau ada perguruan tinggi Islam yang isinya membenci agama lain, itu juga harus ditutup. Supaya nanti generasi-generasi berikutnya tidak lagi menutup kupingnya kalau mendengar azan, tidak lagi meludah kalau melihat orang sholat, tidak lagi naik tensi darahnya kalau melihat umat Islam lagi sholat dan seterusnya. Ini yang diajarkan. Perlu juga dicek itu loh. Bukan ini saja, perlu juga dicek bagaimana sekolah minggu, apa yang diajarkan kepada anak kecil itu. Perlu juga dicek itu loh. Sekolah-sekolah SMP Kristen Prater, SMA Kristen atau SMA Prater gitu, perlu dicek juga. Jangan-jangan juga ada unsur-unsur kebencian terhadap agama Islam mata pelajaran mereka. Kan nggak ada yang ngontrol di dalam. Ya untuk sekali mereka ini berani membuka diri, berarti mereka berani untuk diaudit, mereka berani untuk dikoreksi, dan mereka berani untuk ditutup. Segitu dari saya. Mudah-mudahan kita live pada kesempatan kali ini, yang berkompeten mendengarkan segera mengambil tindakan. Sekolah ini segera harus ditutup. Tidak ada cara lain. Termasuk alumni-alumninya, ini yang penting nih. Alumni-alumninya yang telah memegang sarjana teologi dari kampus ini dicabut. Tidak sah mereka. Karena apa? Berdasarkan kebencian, membenci agama Islam, dia bisa menyandang gelar sarjana teologi. Sekian dari saya. Ya, izin nambahin data sebentar ya, boleh, Gurunda, teman-teman. Boleh, Bang Julius. Boleh. Nah, ini aku barusan buka. Jadi gini, semua universitas, semua sekolah tinggi, semua institusi itu wajib yang namanya mempunyai akreditasi, ya. Baik itu dalam Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan itu wajib mempunyai akreditasi. Kita cek di sini, kita punya websitenya BANPT ya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.or.id, hasil akreditasi institusi. Misal kita ketik ini, Universitas Negeri Surabaya, peringkatnya unggul. Di sini ada nomor SK-nya, di sini ada tahun SK-nya, ya kan? Oke ya, ada. Kita cek sekarang.
Ini mahasiswa STT Nias silakan dilihat ya. STT ya. Spasi Nias. Oke ya. Kita enter. Apa yang terjadi? No matching records found. Gak ada. Tidak ditemukan. Sebentar nak. Sebentar ya. Gak ada teman-teman. Ya. Oh itu besar semua. Harusnya kecil Ardian saya. Udah nih. Aku ganti kecil ya. Nias. Sama aja gak ada. Jangan disingkat. Oke. Jangan disingkat. Oke. Gak apa-apa. Sekolah tinggi spasi teologi. Ini ya. Sekolah tinggi teologi. Teologi tulisannya gimana? Biasa ya. Teologi. Pakai H, saya ingat saya. T-nya pakai H. Oke, ini nggak pakai H ya. Ini nggak pakai H, nggak ada. Nggak pakai H, nggak ada. Ya Nias ya. Kita pakai H sekarang. Teologi Nias. Kita klik enter. Sama aja. Selamat datang di sekolah tinggi teologi Nias yang tidak terakreditasi. Lanjut. Coba UIN Hidayatullah. Ada nggak? Tak. Gimana? UIN. Oke, sebentar. UIN Hidayatul. Gimana tulisannya, Bang Andi? Biasa. Hidayatullah ya biasa. Nongol kok itu. Dia nanti membetulkan sendiri. Kalau UIN itu ya, kalau UIN banyak teman-teman di sini ya. UIN di sini sekolah tinggi. Salah satunya aja. Iya. Ya di sinilah. Ya nanti bisa diketik sendiri lah ya. Kalau kurang, anak ini ban PT ya teman-teman. Ban PT. Silakan di terus masuk di data akreditasi gitu teman-teman. Oke, silakan yang lain. Bang Hadi dan kawan-kawan lanjutkan Bang Hadi. Oke, mungkin aku sedikit iklan aja bentar-bentar ya teman-teman, karena sekaligus mau mengumumkan juga bahwa ya, bagi teman-teman jangan lupa juga di subscribe ya channel YouTube. Tunggu, gedein cep. Ya, Apologet Islam Indonesia yang logonya biru ya. Soalnya ini channel baru, channel yang satu lagi sudah tidak dipakai, dan di sini isinya itu adalah kegiatan dari APII. Jadi ini bukan channel debat ya. Jadi bagi teman-teman tolong bantu promosikan. Yang pasti ini bukan channel debat, ini bukan menara siar. Jadi bagi teman-teman yang mau nonton debat bisa di channel-channel yang biasa teman-teman nonton. Ya, channel YouTube yang biasa teman nonton, misalnya di Bang Zumaka, di channel Bang Handika ya, atau channel yang lain. Khusus kegiatan yang dilakukan oleh API itu akan ditaruh di Apologet Islam Indonesia. Yang logo biru yang ada ini. Ada Ustadz Wafi lagi senyum. Oke, itu aja Itu pengumuman. Julius saja belum subscribe itu gimana itu? Oh, ini akun dia sendiri, ini beda. Oh. Akun dia sendiri. Oke, ya itu aja. Lanjut. Ya, sekarang giliran Pak D. Sebagai pengurus teras juga, Pak D, gimana tanggapannya kalau ada sekolah tinggi begini mengajarkan kebencian? Ayo Pak D, bicara Pak D. Udah banyak tadi aku sebenarnya Bang Andi. Jadi Jadi- kasih Bang Filipus aja nanti gantian iya, sama Bang yang di bawah. Filipus, Bang Silakan Filipus. Bang Filipus. Ya, Sebelum gantian sebentar yang di bawah. informasi sebelum Bang Filipus. Bang Hadi tadi ada UIN-nya, tapi namanya bukan UIN ya. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Itu ada Bang Hadi. Oh, kalau negeri iya pasti. Oke. Ya itu UIN kan negeri. Iya betul, UIN negeri. UIN Sorry. Hidayatullah itu maksudnya UIN Syarif Hidayatullah itu maksudnya. Ya. Tadi aku ngetiknya nggak ada Syarif Hidayatullah ya, makanya nggak muncul. Sekarang muncul. Dia tahun peringkatnya unggul, tahun SK-nya 2024 barusan berarti dia. Lanjut. Unggul Tapi, ya. Oke, bentar, silakan. bentar, sedikit Bang Ardi. Tapi di sini ada sertifikatnya itu akreditasinya C loh. Aku lihat di Instagramnya, dia dapat Di mana? sertifikat. Aku kirim ke WA ya. Nih. Oke. Dalam istilah C sekarang baik sekali. Nggak dan ada unggul. istilah C, nggak ada sekarang, lagi Cep. ABC. Nggak ada. C sekarang nggak ada istilahnya. Udah ini dijadiin ini aja. Bodoh amat mau ABC nggak penting buat kita. Tapi dia pakai ini. Coba kirim Dek. Mana Dek? Udah di WA.
Kok Bang Handi sih? Lupa namanya. Loh. Bentar. Ini Bang Handi juga. Coba cek Udah, di udah. ban PT. Sudah saya cek di ban PT. Sudah saya cek di ban PT, teman-teman. Sudah. Barusan Di ban kan saya PT cek nggak di ban ada. PT. Kalau Nggak di ada. Instagram dia nulisnya dapat sertifikat akreditasinya C. Lihat tuh Bang Ardi. Dah. Silahkan Tuh, Bang aku lihat. Christian. Ya, lanjut, Tipu-tipu silakan. lagi. Udah. Pak. Saya hanya ya terima kasih host ya, dan juga salam permisi dan salut kepada gurunda kita, pembina dakwah kita di API ya, dan juga teman-teman bahkan senior-senior saya di sini. Sebenarnya dari semua pernyataan yang ada di atas dan juga semangat membara dari Bang Zuma untuk menjelaskan kebobrokan mereka itu, saya hanya bisa mengatakan, oh, saking sudah pahamnya saya dan saking taunya saya siapa mereka. Karena saya sendiri adalah seorang yang pernah dididik di sekolah teologi, kemudian di pondok pesantren, dan juga sekarang menjadi mahasiswa semester 6 di Institut Agama Islam. Ya, tercatat saya sekarang semester 6 Pendidikan Agama Islam. Dan tentu saja saya bisa sangat memahami perbandingan ilmu pengetahuan yang kami terima dari ketiga institusi pendidikan. Baik itu pesantren, Institut Agama Islam, maupun sekolah teologi yang pernah saya makan bangku sekolahnya ya. Jadi saya hanya bisa berkata, oh memang betul saya hanya tamatan sekolah pendeta yang paling rendah ya, atau yang disebut dengan sekolah Alkitab saja. Tidak ada tingginya, tidak ada kata STA atau STT-nya, tapi sekolah Alkitab saja. Saya lulusan sekolah Alkitab Merauke angkatan 10-11 ya. Dulu pendeta Jeffrey Rengkung MTH adalah rektor bukan rektor ya, direktur sekolah Alkitabnya atau kepala sekolah Alkitabnya. Bang lanjut saja Sekarang Bang, tanggapi yang Nias jangan kepanjangan. Ya, Kita di bentar. bawah banyak yang mau Bentar. nanggapi juga. Bentar, Mbak. Iya Mbak. Ini jadi nggak asik nih. Oke, saya sampai situ aja. Pokoknya ya gantian. Oke, sudah. Pak D ada yang mau ditambahin Pak D? Dari tadi Pak D belum nanggepin nih untuk channelnya. Ya, sebenarnya ketika saya melihat kasus seperti ini ya, saya itu melihat latar belakang. Apa yang melatar belakangi hal-hal ini terjadi gitu kan. Sebenarnya mereka ini orang-orang yang putus asa. Betapa ambisinya itu sangat kuat untuk menjadikan Kristen itu mayoritas di Indonesia. 350 tahun mereka itu sudah berusaha berjuang keras mengkristenkan Indonesia melalui penjajahan, gagal. Ya, kemudian mereka melalui seperti yang saya sebutkan tadi, penyamaran gagal. Melalui indomisasi dan sebagainya gagal. Nah, sekarang trik yang dia pakai yaitu tadi, termasuk ini menjelek-jelekkan Islam. Jadi ketika dia itu bercermin, mukanya nampak buluk, ya bukan wajahnya yang di skincare, didempul kasih skincare, enggak, kacanya yang dipecah. Nah seperti itu, saya melihat itu seperti itu. Jadi bagaimana supaya Kristen itu bisa menjadi maju, menjadi mayoritas, jelek-jelekkan agama lain. Nah begitu caranya, yang saya lihat seperti itu sih, dasarnya itu seperti itu Mbak Cebi. Gitu aja, terima kasih. Oke, sudah. Itu loh izin ya. Yang paling aneh kenapa di dalam materi pelajaran ini kan pasti kuliah umum kalau nggak salah. Bisa juga MKDK, bisa MKDU gitu ya yang pernah kuliah ya. Kalau ini sampai MKDK, mata kuliah dasar khusus. Wah ini didoktrin mulai dari semester 1 sampai selesai kebencian terhadap Islam. Ini harus diaudit. Diaudit ini dosennya ilmunya dari mana? Mengajarkan kebencian. Ya, ini bahaya ini. Mendoktrin anak yang masuk kuliah di sana. Karena tidak menutup kemungkinan juga mahasiswanya bukan dari Kristen saja. Mungkin ada umat Islam masuk di sana. Jadi doktrin mulai dari semester 1 sampai 8.
Bisa jadi nilai MKD, kalau ini MKDK, wah, yang nilainya bisa harus berapa SKS ya? Kalau MKDK ya, kalau nggak salah 4 SKS ya. Wajib hukumnya untuk membenci. Nauzubillah bin zalik. Jadi mata kuliah dasar umum itu ya umum saja. Tapi kalau masuk mata kuliah khusus gitu ya, yang nilai kreditnya 4 misalnya, wajib harus lulus. Wah, terdoktrin. Mulai dari semester 1 sampai 8. Pantesan kalau outputnya udah menjadi STT sangat membenci. Udah terdoktrin dari semester 1. Berbahaya ini kampus. Harus segera ditutup. Gitu ya. Karena saya tadi lihat masih membuka pendaftaran mahasiswa baru loh. 2022-2023. Gak tahu nanti 2024 masih menerima mahasiswa baru. Parah ini kalau begini terus. Harus segera dihentikan. Kita cek nanti ya. Mudah-mudahan nanti Kementerian Agama, Dirjen Bina Kristen tolong diaudit lah itu. Apakah ada MKDK, mata kuliah dasar khusus Islamologi, membenci Islam dengan cara-cara licik seperti ini. Membaca Al-Quran saja nggak bisa, tapi cenderung membahas bagaimana menista, mempergunakan kata Allah dengan sebenarnya. Itu yang paling parah tadi itu. Lapas Allah itu diberi seekor ular. Jadi gini Bang Andi. Iya, gimana? Kalau menurut saya kita tidak perlu menunggu respon dia, apakah dia mau menutup atau tidak, peduli amat. Jadi kalau bisa kita langsung mengambil tindakan secara hukum. Itu kalau menurut saya begitu. Karena ini bukan sesuatu yang tidak disengaja, ini betul-betul disengaja, yang betul-betul tujuannya itu menyesatkan mahasiswa-mahasiswanya ya, karena memberi informasi tentang Islam yang tidak benar. Maka dari itu kita tuntut ini secara hukum. Saya harap api sumut segera bergerak, begitu Bang Saiful. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ya, insya Allah nanti saya coba menggaungkan ini di Gapai, karena ini termasuk ranahnya Gapai juga kan, adanya penistaan. Untuk segera kita bisa bergerak ke Kopertis dan ke Depak gitu untuk di Medan. Itu yang sedang saya usahakan. Kopertis wilayah berapa di sana, Bang Saiful? Wilayah Selatan Kopertis wilayah berapa ya? Sebentar saya cek dulu ya. Kalau kita wilayah, kalau di tempat saya wilayah 7, Jatim tuh 7. Tapi tahu nggak, Cebi tahu nggak? Gimana? Ada yang kalian pasti wow gitu loh ngelihat data yang dikirimkan Cebi. Tahu nggak, Cep? Enggak tahu, coba. Nggak tahu kan? Lu Coba. mau kaget nggak? Mau dong, kaget bareng dong. Oke, kita cek ya. Kita cek ya di sini. Yang aku kirim tadi bukan? Iyalah. Oke. Ya, kita cek ya. Ini dikirim oleh Nona Cebi. Sertifikat akreditasi dari BAN PT. Saya nggak tahu ya, benar atau tidak. Saya nggak tahu. Saya di sini netral aja ya. Program studi pendidikan agama Kristen. Jadi gini, Cep. Ini adalah sertifikat akreditasi program studi, bukan sertifikat akreditasi institusi. Nah, beda kan? Ya. Ya, oke ya. Tapi mari kita cek, Cep. Di sini sertifikat akreditasi program studi ya, bukan institusi ya. Program studinya namanya apa? Pendidikan agama Kristen. Kita cek. Nomornya ya, diingat-ingat 7517-ban/strip PT/S/PP/X1/2020. Oke ya, diingat-ingat, dan aku sudah ketik di sini. Sudah ketik nomor SK-nya 757-AK/ban/PP/AK/PPJ. Kok ada PPJ, Mak? Kacau kali nih. Ini ya /S/X1/2020. Kita cek di sini. Selamat datang di kebenaran. Sekolah Aduh. Tinggi Teologi. Berarti itu sekolah tinggi tipu-tipu. Nih ya. Ini
data akreditasi ini program studi, hasil akreditasi program studi. Pas ya, yang saya tunjukkan program studi ya, bukan institusi. Kalau institusi ada lagi di sini. Nih, nah ini institusi, ini program studi, gitu ya. Oke, nah, selamat datang di. Ya. Jadi Aku terakhir, sertifikat itu dibuat sendiri oleh kampus, bukan dibuat oleh lembaga yang di luar kampus. Kan kita hadiah saya. Jadi intinya sertifikat Aku nggak itu berani ngomong lah sertifikat kalau itu, apa? Bang Handi. Jadi intinya apa Bang Handi? Sertifikat apa Bang Handi? Odong. Silakan Aku nggak Bang berani Handi. bilang. Sertifikat apa itu? Odong. Jadi kalau Sumut itu kopertis wilayah 1. Wilayah satu Bang. Koordinasi Ya, izin, kopertis itu artinya terakhir, Bang Handi. koordinator Saya mau Perguruan tinggi. Ya, saya mau turun. Minta maaf Bang Andi, saya mau turun. Mungkin ada yang mau naik, silakan bergantian ya. Terakhir closing statement dari saya mungkin yang pertama adalah masa by masa waktu juga membukakan tipuan-tipuan dari mereka. Alhamdulillah di saat-saat sekarang ini di mana mereka seolah-olah menggemborkan bahwa mereka adalah paling toleransi dengan menggandeng penghujat untuk bersama mereka, justru Allah perlihatkan kepada kita intisari dalam pengajaran mereka secara terstruktur justru mengajarkan kebencian. Yang pertama itu, yang kedua adalah izin sedikit keluar dari topik ya, jangan ada yang marah ya karena emang saya mau turun. Jadi tadi malam Mikana masuk ke Komal mengatakan bahwa tidak ada mana pendeta kami yang mengajarkan kebencian. Inilah Mikana ya, perhatikan Mikana, jangankan pendetamu, STT saja mengajarkan kebencian kepada umat Islam dengan mengotak-atik asma Allah, dengan menghina ayat-ayat Al-Quran. Jadi sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian para apologet penghujat, apologet munafik, bahwa pada dasarnya waktu kebenaran itu akan menunjukkan kebenarannya. Mungkin ada yang mau bergantian, Cebi naikkan, saya izin pamit. Terima kasih atas semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma masih monitor nggak? Gurunda masih monitor nggak? Tapi ini ngeri loh. Ini sertifikat akreditasinya di mana ya bisa ditemukan? Mungkin saya yang salah ya teman-teman ya. Gurunda izin. Saya itu Bang. Iya, silakan deh, silakan. Udah. Biasanya Silakan. ada Ya sudah verifikasi selesai. kan, Enggak, Bang, tadi saya setiap ngecek, 6 bulan saya sekali. ngecek akreditasi Gurunda. Enggak ketemu gitu loh Gurunda di akreditasi, enggak ketemu Gurunda, enggak ada. Ini coba. Mungkin Gurunda belum lihat tadi ya. Coba deh. Coba. Siap Gurunda. Ini kan saya dapat ini dari nona kita yang CB ya kan, sertifikat akreditasi. Di sini disebutkan program studi pendidikan agama Kristen. Saya tidak berpendapat apa-apa ya teman-teman. Silakan disimpulkan sendiri ya. Jadi intinya saya di sini tidak berpendapat apa-apa. Saya nggak mau karena saya juga bergerak dalam dunia pendidikan. Jadi mir-mir juga ini. Program studi pendidikan agama Kristen di sini tertulis dari 15 November 2020 sampai dengan 15 November 2025. 5 tahun, betul. Akreditasi itu memang 5 tahun sekali, betul. Akreditasinya C. C ini nggak ada lah di bawahnya C. Pokoknya ini yang paling bawah gitu. Buruk. Pada program sarjana ya, teologi tinggi, teologi nias. Di sini nomor SK-nya Gurunda, nomor SK-nya, keputusannya, ini saya ketik dan saya cari di sini nomor SK-nya. Ini di Ban PT. Ini data akreditasi program studi, hasil akreditasi program studi. Jadi ada dua, ada akreditasi program studi, ada akreditasi institusi. Akreditasi institusi nggak nemu juga. Akreditasi program studi kita cek di sini Gurunda. Ini nomor SK-nya. Ketika saya tulis S1 di sini pendidikan agama Kristen dan di sini sekolah tinggi teologi nias, kita klik di sini. Udah ya, saya udah klik. Selamat datang di kebenaran Gurunda. Jong. Mati meja. Atau mungkin ini Bang Ardi, BNPT-nya belum masukin data terbaru. Bisa gitu nggak? Ban PT ini loh, gini Cep. Kalau
Cebi belum masukin data terbaru. Ini sejak tanggal berapa akreditasinya coba? 2020. 2020 sekarang tahun berapa? Iya, Sekarang tahun berapa? Mati meja. Kita nggak menyimpulkan ya, teman-teman, kita nggak menyimpulkan, cuman kasih data ya, data dari sana dan data dari sono. Jadi ya biar Tuhan yang tahu Ya, aja. aku nggak nyimpulkan ya, teman-teman. Aku nggak menyimpulkan. Kalau STT-nya aja tipu-tipu ya menghasilkan mahasiswa tukang tipu gitu aja, ngapa takut amat. Aku nggak menyimpulkan ya, aku nggak menyimpulkan. Tapi mari kita cek universitas tempat aku kuliah. Mari kita cek universitas tempat aku kuliah. Universitas Negeri Surabaya. Peringkatnya unggul. Unggul ini nggak ada yang di atasnya ini. Ini paling atas. Nomor SK-nya ini. Dan tahun SK-nya diperbarui. Ini namanya reakreditasi ya teman-teman. Reakreditasi itu perpanjangan akreditasi dari nomor SK pertama tahun 2005 ini, gitu. Nah ini. Jadi tempat kuliah saya terdaftar di Ban PT Gurunda. Lanjut, yang lain. Wes, mantap. Oke teman-teman, ya sekali lagi nanti kalau misalnya ada waktu kembali lagi ke isi poin dari materi kurikulum sekolah tinggi ini ya, supaya disikapi, ditanggapi pelan-pelan. Kalau misalnya ada yang punya kompetensi untuk mengulas data-data kurikulum yang disalah-salahin oleh mereka, silakan. Saya hanya ingin menyampaikan gini, bahwa ungkapan perasaan saya tadi itu mewakili diri saya pribadi sebagai cerminan bahwa saya tidak suka kalau adanya rasa kebencian di antara anak bangsa dikarenakan karena agama. Itu. Saking tidak sukanya kalau ada agama yang membenci sedemikian rupa kepada agama yang sudah resmi sebagai agama anak bangsa. Makanya yang saya perjuangkan selama ini adalah bagaimana kemudian Lembaga Bible Indonesia untuk menghapuskan seluruh istilah-istilah Islam yang ada di dalam Bible, supaya hal-hal seperti ini tidak menjadi momok kemudian bagi kita sebagai anak bangsa. Adapun kata-kata sumpah-sumpah yang keluar dari lisan saya itu manusiawi. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya karena itu dorongan dari dalam, saking cintanya saya terhadap negara ini. Karena kalau hal ini dibiarkan, ya, sahabat-sahabat bisa melihat nanti endingnya seperti apa. Nah, maka karena itulah kemudian saya mengutuk keras adanya sekolah tinggi yang tujuannya mendidik justru menghancurkan anak bangsa. Nah ini, jadi kalau ada kata-kata hewan, kata-kata binatang yang keluar, anggap saja itu adalah hiasan di malam ini. Saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Yang pasti pesan yang ingin saya sampaikan adalah saya tidak suka dengan adanya lembaga pendidikan yang justru tidak mendidik, apalagi menghina, menistakan satu agama yang resmi di negara ini. Begitu juga terhadap agama atau pendidikan sekolah Islam, pondok pesantren atau apapun itu namanya. Kalau di dalam pendidikannya ada kebencian di dalamnya terhadap agama lain, maka pun saya meminta dari tadi supaya ditutup. Apa yang pernah saya jabarkan, bahwa apologet Islam Indonesia kemudian akan menanamkan kemudian kepada anak TPA melalui masjid-masjid tentang gerakan pemurtadan, itu tidak melewati koridor. Ya, hanya menjelaskan bahwa yang mereka maksud seperti Allah itu sebenarnya adalah theos di dalam bahasa Yunani. Hanya sebatas itu. Bukan ingin menjelek-jelekkan Yesus, bukan ingin menjelek-jelekkan kemudian agama mereka, enggak. Karena kita tidak menginginkan adanya kebencian terhadap anak didik. Tidak boleh. Mereka harus menyadari Islam itu benar. Dengan menyadari Islam benar, maka tidak perlu menjelekkan agama yang lain. Islam agama unggul, maka tidak perlu lagi menjatuhkan agama lain. Kenapa? Karena ketika Islam itu benar, ketika Islam itu unggul, maka yang lainnya itu akan berjatuhan. Yang kita hindari cuma satu. Adanya gerakan-gerakan yang seperti yang dilakukan oleh sekolah ini dan dipraktekkan di lapangan kemudian oleh Lina Wijaya dan seterusnya, teman-temannya yang semacam dia itu. Nah, ini yang kita inginkan. Ini yang kita tidak inginkan kemudian adanya terjadi di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah umat. Adapun tujuan kami sebagai apologet Islam Indonesia ingin membentuk satu kurikulum pendidikan terhadap anak-anak TPA sejak dini, itu untuk menjelaskan dan mengkanter gerakan-gerakan Lina Wijaya in the gang
Cuma itu aja. Tak ada kemudian menanamkan kebencian. Yesus itu begini loh, dia kayak nggak ada yang kayak gitu-gitu. Ya, anak-anak saya di Apologet Islam Indonesia itu menjadi saksi. Bahkan para jemaah yang mendengarkan kajian-kajian saya itu pun menjadi saksi. Tak ada kebencian-kebencian, hanya meluruskan apa yang mereka hinakan dan menistakan terhadap ajaran agama Islam. Ya, meskipun demikian, saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya ketika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan segala sesuatu yang baik dari saya tidak akan pernah mundur. Saya tidak akan pernah mundur ketika saya mengatakan alif, alif, sampai di ujung alif, sampai di penghujung hidup saya alif, tidak akan pernah berubah. Itu. Hanya saja ini saya ingin menyampaikan kepada halayak banyak, utamanya kepada pemerintah. Tolong untuk menjadi perhatian khusus. Ini bahaya kalau dibiarkan. Ini bahaya kalau dibiarkan. Ini tidak bisa. Ini akan merusak kemudian adanya tatanan persaudaraan anak bangsa di antara kita. Ya, nggak boleh. Di Islam kalau ada kurikulum yang kayak gini, saya orang pertama yang akan meminta untuk dibubarkan. Begitu juga ini yang terjadi saat ini. STT, Sekolah Tinggi Teologi Kristen, sudah nyata di tengah-tengah kita ada hal yang melakukan seperti itu. Maka kita minta dengan hormat kepada yang punya wewenang untuk segera mengambil tindakan. Ya, seperti itu adanya teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang punya kapasitas, misalnya ada guru kita, ada ustadz kita yang menjelaskan isi daripada materi kurikulum, kisi-kisi pembelajaran STT ini, mohon supaya dikaji pelan-pelan seperti yang dilakukan oleh Uniripa tadi. Karena ini adalah menyalahi akidah. Ini menyalahi akidah, sangat-sangat menyalahi. Ini menistakan dan menghinakan umat Islam. Bahkan Allah dibuat seperti ular naga di situ. La haula wala quwata illa billah. Ini memancing seruan jihad. Mudah-mudahan umat Islam tidak terprovokasi. Mudah-mudahan umat Islam itu tidak ada yang menghasut. Mudah-mudahan umat Islam masih mendengarkan kemudian fatwa para ulama. Ya, jadi saya di sini sebagai wakil Apologet Islam Indonesia menyerukan kepada umat Islam untuk tenangkan diri, sabar, tenangkan diri, percayakan kepada negara, percayakan kepada pemerintah kita untuk kemudian mempermalukan mereka. Ya, mempermalukan mereka dengan menutup sekolah-sekolah kayak begini. Karena dengan menutup sekolah yang kayak begini, itu sama halnya mempermalukan agama mereka secara global. Karena ternyata agama yang mereka gaungkan ajaran kasih, rupa-rupanya yang ada di dalamnya seperti ini. Bungkusnya aja yang kita lihat, tapi di dalamnya kayak begini. Ya, oleh karena itu kemudian saya minta umat Islam dimanapun berada untuk sabar, tenangkan diri, percayakan kepada pemerintah kita untuk menuntaskan dan menjalankan kemudian roda pemerintahan sebagaimana mestinya, menyediakan dan menciptakan rasa nyaman, rasa persaudaraan antar anak bangsa. Demikian dari saya sementara, silakan dilanjutkan yang lain. Makasih. Masya Allah. Saya izin turun dulu ya, Gurunda, Bunda Rahma, Bang Handi. Mau ke Nias? Gurunda mau balik ke kampus dulu Gurunda. Oh, siap. Malam-malam naik bis. Oke, mohon doanya ya teman-teman, semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan. Makasih Gurunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin.